Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penilai ujian kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maya Listiana, NIM 24167334847. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025 akan mengadakan praktek ujian kinerja di SD Negeri 1 Trucuk pada mata pelajaran IPAS materi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, di situ kita bersama-sama berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pada pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan tertib, ya. Saya mohon salah satu ketua kelasnya maju ke depan. Ya, wakilnya. Wakilnya Rasid maju ke depan, Mas. Dinyanyikan secara bersama-sama. Dinyanyikan secara bersama-sama, yaitu
bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Bu Guru ada apa? Tujuannya dulu tujuan pembelajaran. Coba, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Akar, daun, bunga, buah, biji. Ada berapa bagian? 6. Sama Mas? Kelompoknya Mas Abi? Bagian-bagian tumbuhan itu ada berapa? Coba, ada berapa? Coba sebutkan apa saja. Batang, daun, buah, bunga, biji. Nah, coba Mas Nika, sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Ya, sudah tahu ya bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, terus yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Jadi bagian-bagian yang paling bawah itu akar, terus batang, terus apa? Daun, terus bunga, buah, biji itu ada masing-masing, setiap bagian itu ada fungsinya masing-masing. Nah, pada saat ini kita akan belajar itu bagian-bagian tumbuhan tentang fungsinya. Nah, sebelum masuk pembelajaran tadi kita masuk pada tujuan pembelajaran dulu. Tujuannya apa tuh ya? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan melalui pengamatan langsung terhadap tanaman yang tersedia di kelas. Terus tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi setiap bagian tubuh tumbuhan berdasarkan hasil diskusi kelompok dan tayangan video. Ya, nih Bu Guru mempunyai satu tumbuhan. Nah, ini ya. Ini namanya tumbuhan apa ya? Terong. Ini yang paling bawah sendiri yang ada di dalam mana? Apa Mas? Akar. Terus munggah pinggire. Terus ini apa? Daun. Terus apa lagi setelah daun? Setelah bunga? Bunga ada buahnya terong satu. Terus ada apa lagi di dalam buah? Biji. Ini adalah sudah mengetahui ya bagian-bagian dari tumbuhan? Sudah. Nah, ada yang belum tahu? Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum tahu? Nanti untuk lebih jelasnya kita di sini akan melihat sebuah video. Ini dulu ya. Ini sudah paham apa belum? Ini sudah. Sudah. Nah, harus ini ya. Coba sebelum melihat video
Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Tadi sudah melihat video pembelajaran yaitu tentang bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, tadi dari bawah akar, terus batang, terus daun, bunga, buah, biji. Sekarang fungsinya. Nah, fungsi dari akar.
air dari tanah. Ya, menyemat air dan mineral dari dalam tanah. Ya, itu fungsi dari akar. Terus ke atas, batang. Fungsi dari batang. Siapa tahu? Ayo. Fungsi dari batang? Apa fungsi dari batang? Apa Mbak? Fungsi dari batang apa? Fungsinya batang apa? Fungsi batang Menghantar air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. ya menghantarkan air dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Terus lagi fungsi dari daun. Ayo, fungsi daun, Mbak. Fatima. Mbak Fatima coba fungsi dari daun apa? Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, tempat pembuatan makanan. Jadi melalui apa? Proses apa? Melalui proses fotosintesis. Ya, tadi sudah lihat video ya, video pembelajarannya. Sekarang Bu mau membagi kelompoknya. Ini sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti ya saya berikan LKPD-nya. Ya. Satu kelompok nanti dikerjakan satu, tapi secara kerjasama, jangan satu anak saja ya. Semuanya harus kerjasama, ya. Cuma satu loh ya. Nah, setelah selesai, ya, nanti maju satu kelompok maju ke depan, mempresentasikan di depan, ya. Yang lain yang ada di belakang nanti apa? Di situ bertanya kepada kelompok yang ada di depan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Mas, tegak. Saya beri untuk waktu diskusi 15 menit. Sini ya, aku lihat dulu. LKPD-nya lihat dulu. Yang halaman pertama, saya ngarep dewe. Ya, udah? Ini LKPD pas tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kamu buka halaman yang kedua. Halaman 2. Halaman 2 Mas Rijal dibuka di rumah. Halaman yang kedua sudah. Tujuan pembelajaran dan alat berbahan. Terus langkah-langkahnya yang ketiga. Kelas yang ini untuk yang halaman 3. Ya. Ini kamu kerjakan ya, kamu kerjakan gambarnya ini. Ini bagian apa? Bukan di sini. Ini bagiannya apa? Bagiannya apa? Ini bagian yang apa? Oh, sebaliknya sudah selesai. Masih ada lagi sebaliknya. Ini ada 5 soal. 5 soal didiskusikan secara kelompok. Jangan sendiri loh ya. Nah, harus kompak. Setelah selesai, maju ke depan satu kelompok. Nah, nanti perkenalan, terus mempresentasikan di depan. Paham ya? Nanti sebelumnya kamu tulis dulu kelompoknya siapa saja namanya.
karena akan Dengarkan dulu ya Bapak Tuna ya. di dalam tanah yang beragam yang semuanya berhubungan erat dengan manusia dalam menunjang kehidupan mereka. Bentuk apa yang berubah seperti akar kembang, sabun, dan lampu. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1? Bu, sebutannya Apa? ada berapa jenis akar? Ada berapa jenis akar, Mbak? Tunggang dan sabun. Ya, ada yang ditanyakan lagi? 3? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 sekarang maju ke depan. Ya, Mas. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 merepresentasikan tentang panggilan-panggilan hubungan. Yang pertama adalah akar, dan yang kedua adalah batang, ketiga adalah buah, keempat adalah bunga. Yang terakhir adalah Yang terakhir adalah daun. terus untuk yang ini, yang tadi. Perhatikan dulu loh ya. Nanti kalau ada pertanyaan dijawab untuk kelompok 2. Ya, terus Mas. Mengapa akar memiliki bentuk dan letak di dalam tanah? Jelaskan bukan bentuk akar dengan fungsinya. Jawabannya? Akar tumbuhan memiliki bentuk dan letak di dalam tanah yang beragam, yang semuanya berhubungan erat dengan fungsinya dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Ada yang ditanyakan untuk kelompok kedua? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya atau tidak? Ya, ya. Yang kelompok yang ketiga, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3.
bunga, buah, batang, akar. Mengenal struktur tumbuhan. Pertanyaan: mengapa akar memiliki bentuk dan letak di dalam tanah? Jelaskan hubungan bentuk akar dengan fungsinya. Tumbuhan memiliki bentuk dan letak di dalam tanah yang berakar. Semuanya berhubungan dengan fungsinya dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Bentuk akar yang berbeda-beda seperti akar tunggang serabut karena akar berfungsi sebagai jangka yang menjaga tumbuhan menyerap air dan menyusut dari tanah serta menyimpan cadangan makanan. Ada yang ingin bertanya? Apa? Untuk kelompok yang ketiga ada yang ingin bertanya? Mbak Areta coba. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya, apa yang dimaksud dengan fotosintesis, Mbak? Masa pada tanaman. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa, Mas? Mas Abi? Ingin bertanya apa? Kita tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat. Maju ke depan. Kami dari kelompok 4. Mengenal struktur tumbuhan, daun, bunga, buah, batang, akar. Dari mana menurutmu jika daun pada tumbuhan tidak berwarna hijau, apa yang akan terjadi pada kasus fotosintesis? Jika daun pada tumbuhan tidak berwarna hijau, fotosintesis akan terganggu karena klorofil. Pigmen hijau yang berperan dalam fotosintesis tidak berfungsi dan tidak dapat berfungsi optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, itu tadi presentasi dari 4 kelompok, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita mengulang lagi ya. Masuk pada tumbuhan. Apa kok tumbuhan? Apa itu tumbuhan? Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup, sama juga seperti kita, sama juga seperti manusia. Di situ yang dapat melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis itu apa?
bunga setelah terus bunga ini adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan, yaitu setelah proses pembuahan bunga di situ akan membentuk biji yang menjadi calon individu baru. Yang terakhir ini adalah daun. Daun ini adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun itu berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis. Sudah kan ya anak? Sudah. Sekarang buku ada lembar kerja. Yang ini nanti ditulis apa? 3 kelompok sendiri-sendiri ya. Ditulis namanya dulu, terus dikerjakan di sini.
Sudah selesai dikumpulkan. Sudah semua ya? Sama ya? Sudah selesai semuanya? Tadi anak belajar apa coba? Mengenal tubuhan ya? Mengenal tubuhan ya? Bagian tubuh tubuhan dan iya. Yang paling bawah tadi? Akar. Terus? Daun? Buah? Biji. Ya. Sudah tahu fungsinya masing-masing? Sudah tahu? Sudah tahu belum lagi? Kira-kira apa pembelajarannya tadi? Bagaimana? Untuk pembelajaran minggu berikutnya besok ya, untuk besok pagi kalau pelajaran 4 disuruh membawa, kita akan mempelajari tentang apa? Daun itu berbentuk bermacam-macam. Besok saya suruh membawa 3 bentuk daun ya. Nah, bentuk 3 daun untuk pembelajaran besoknya ya. Untuk lusa besok ya. Paham ya? Paham ya? Ya. Sekarang boleh berteman-teman. Ya, siapa Mas Bro? Amor? Kita tepuk dulu. Tepuk dapat ilmu, berteman, duduk rapih, siap berdoa, let's go. Nah, ayo Mas.
warahmatullahi wabarakatuh.